Lalu perumpamaan seperti apa untuk mengumpamakan tentang Tritunggal? Tritunggal itu seperti manusia gitu loh. Ya, gampangannya ini tidak sepenuhnya sama, ini kan metafora. Manusia bersama pikirannya dan rohnya. Coba. Bedanya kalau manusia itu wujudnya kelihatan, kalau Allah itu tidak kelihatan. Karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan Allah itu roh, itu berbeda dengan Allah itu Roh Kudus. Allah itu roh dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat 24 itu, Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Itu maknanya. Tetapi kalau Roh Kudus itu adalah Allah, artinya sumber hidup dalam diri Allah itu ya tidak mungkin kalau bukan Allah. Roh saya kan tidak mungkin jadi rohnya orang lain. Roh saya adalah bagian dari saya, gitu loh. Nah, pikiran saya, apakah itu pikirannya orang? Tidak, pikiran saya itu adalah saya. Jadi ketika orang salah paham dengan Tritunggal, karena Alkitab mengatakan, Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Lo yihya Elohim, lo yihye, jangan ada lecha padamu. Elohim akhirim, ilah-ilah yang lain, alpanai di hadapan hadiratku. Kan jelas, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kalau berlaku dengan ilah yang lain. Misalnya di ruangan ini hanya ada satu orang. Di ruangan ini tidak ada orang selain saya. Betul kan? Karena selain saya nggak ada di ruangan ini. Tetapi kalau roh saya bersama saya, apakah kalau mengatakan di ruang ini tidak ada orang lain kecuali saya? Termasuk roh saya, masa begitu? Roh saya satu dengan saya. Jadi ketika mengatakan tidak ada orang lain selain saya, itu termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Jadi artinya apa? Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, saudara sudah jelas, itulah keilahian Kristus. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebagai firman Allah yang kekal. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan, kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman ketika dia berada di dunia ini. Clear sebetulnya iman Kristen itu. Ini harus diulang-ulang sampai Anda paham, sampai Anda mengerti, sampai Anda mengigau pun ayatnya keluar. Amin. Dengan demikian Anda sudah lancar begini, mudah bersaksi.